Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bahwasanya kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami. Berfirman buat kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur, sudah berdoa, kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk semua. Pak Agus, kemari dulu, jangan duduk dulu. Iya. Sebelum saya sharing firman Tuhan, shalom semuanya yang ada dalam gedung maupun yang ada di rumah. Ya. Saya mau ada sebuah pertanyaan buat Pak Agus, mari kemari. Tapi jaga jarak ya. Ya. Anda tinggal di Blok Agung, betul ya? Ya, berapa waktu? Ya, coba di mikrofonnya, ya. Betul ya? Nah, boleh cerita tentang Blok Agung beberapa minggu ini, karena di sana ada klaster, dan sekarang bagaimana keadaannya? Puji Tuhan, keadaannya sekarang sudah membaik daripada yang kemarin-kemarin. Memang dari awal kemarin memang sempat heboh, khususnya terutama yang ditutup itu ponpesnya, Pak. Oke. Kalau wilayah Blok Agungnya sih aman-aman saja, puji Tuhan. Tapi kami semua tetap menjaga diri, tetap mengantisipasi supaya supaya kita tetap sehat gitu. Memang sempat heboh di luaran sana bahwa Blok Agung, wah begini begitu. Tapi sebenarnya lingkungan pompesnya aja yang ditutup, yang disterilkan. Tapi lingkungan Blok Agungnya itu tidak. Tapi tetap rakyat Blok Agung, penduduk Blok Agungnya tetap antisipasi, menjaga diri aja gitu. Oke, ada pesan buat semua yang menyaksikan tayangan ini maupun yang dalam gedung ini? Saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang seiman, sekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita tetap menjaga diri, pakai masker, dimanapun berada kita, tetap berdoa, itu aja. Oke. Pasti Tuhan melindungi, menyertai. Oke. Pasti Tuhan memberikan kesehatan buat kita, panjang umur. Haleluya. Amin, saudara. Ya, terima kasih. Silakan duduk Pak Agus. Ya. Saya tidak punya rencana untuk minta Pak Agus untuk sharing sebuah kesaksian, tapi paling tidak orang-orang tanya, wah heboh sekali Pak Banyuwangi. Ya, Banyuwangi aman, walaupun di beberapa tempat itu zona hijau, ya termasuk di Jajak sendiri zona hijau, tapi beberapa tempat yang lain zona merah. Nah, saya mendorong seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, ayo jaga kesehatan, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu yang perlu kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Lihat, kita perhatikan bersama-sama virus yang kita hadapi tidak bisa kita lihat. Termasuk dorongan, anjuran tidak memakai masker tertentu, masker yang tipis. Ya. Jadi pakailah masker yang benar, dengan cara yang benar, dan di dalam gedung ini semua pakai masker, dan yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kami menyampaikan firman Tuhan, bernyanyi tidak pakai masker karena memang supaya suara lebih jelas. Nah, saya mau sharing buat kita di pagi hari ini, the power of wisdom, kuasa hikmat. Saya percaya kalau kita punya hikmat, maka kita akan berjalan dalam kehidupan ini bersama hikmat. Dan kita akan melihat hikmat itu apa, hikmat itu siapa, hikmat itu bagaimana. Dan mari dalam beberapa menit ke depan kita persiapkan diri, termasuk saudara bisa menyiapkan diri perjamuan kudus secara mandiri di rumah Anda. Kalau di tempat ini sudah tersedia. Dan mari kita belajar bersama-sama bahwa kuasa tanpa hikmat akan menjadi otoriter. Ya, authority without wisdom become authoritative. Ya, dan hikmat tanpa kuasa hanyalah sekedar teori. Ya, dan mari kita minta hikmat itu bukan sekedar hikmat, pengetahuan. Karena banyak orang berpikir hikmat itu pengetahuan. Tetapi hikmat
tanpa kuasa, tanpa otoritas, ya itu akan menjadi sekedar teori. Kita minta kuasa yang ada hikmatnya, atau yang lebih tepat, hikmat di dalam otoritas Tuhan. Setiap pribadi punya otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya wibawa ilahi. Setiap orang yang berjumpa dengan kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari, seperti yang saya sering katakan, biar Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Bukan berarti tubuh kita makin kecil, tetapi biarlah ego kita makin kecil, tapi hikmat Tuhan itu yang makin besar. Nah, kekasih Tuhan, kita belajar dari Yohanes pasal yang pertama. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kitab Injil, ya, kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Injil sendiri, saudara bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, itulah Injil. Yesus disalibkan, Yesus mati di salib, Yesus dikubur, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Tetapi yang namanya kitab Injil, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas berbicara mengenai Yesus berbeda dengan Yohanes. Yohanes berbicara mengenai Yesus, Son of God, Putra Allah, dan mengajak pembaca, mengajak pendengar untuk semakin mendekat kepada Yesus sebagai sosok manusia, sebagai sosok Allah, sebagai sosok pribadi. Makanya kita akan baca pelan-pelan, kalau perlu kita ulang dari Yohanes pasal yang pertama ini, ada beberapa ayat, mari kita baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga terlebih dahulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saya akan baca. Pada mulanya adalah firman. In the beginning is word. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman. Awalnya sang firman. Berarti semuanya itu dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bicara tentang firman, nanti dari ayat-ayat berikutnya kita akan tahu siapa firman itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti firman dan Allah itu satu. Ya, satu, menjadi satu. Satu, suatu kesatuan, satu kesatuan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya semuanya oleh firman. Sebab itu dalam Alkitab seringkali dikatakan, thus said the Lord, demikianlah perkataan Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Ya, nah kita lihat sekarang Yohanes 1 ayat 4 sampai yang ke-7. Mari baca bersama-sama. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Nah, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ini, dikatakan dalam Dia ada hidup. Di dalam Sang Firman ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi, kalau kita perhatikan, firman itu dikatakan di sini, Dia. Firman, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti orang yang bergaul dengan firman ada terang, ada hidup, ada terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi kalau terang tidak bercahaya di dalam kegelapan, itu bukan terang. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Jadi Yohanes itu sebagai saksi. Di sini Yohanes adalah penulisnya sebagai saksi.
untuk memberi kesaksian tentang terang itu, sang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sekarang kita perhatikan, ada firman, dari firman yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan firman itu hidup, firman itu terang. Nah kita lihat sekarang ayat yang ketujuh dikatakan, ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Yohanes bersaksi tentang terang itu supaya semua orang percaya kepada sang terang, sang firman. Ayat 8 sampai ayat 11, baca sama-sama. Ini bicara tentang Yohanes ya, ia ini Yohanes. 1, 2, 3, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Perlu dibaca berulang kali, supaya makin ngeh, makin paham, dan Yohanes ini paling mudah. Satu kali ada orang bertanya kepada saya, dan akhirnya beberapa orang, Pak, saya baru mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang perlu saya baca dari Alkitab? Bacalah Yohanes. Sebab ketika kita membaca Yohanes, Yohanes itu bertutur, seperti bercerita. Ketika kita membaca, seperti bercerita. Dan nanti kalau saudara baca pasal pertama, pasal kedua, ketiga, keempat, terus sampai pasal yang terakhir, saudara akan enjoy banget, sangat menikmati. Kadang-kadang memang perlu dibaca, karena tulisannya ini termasuk tulisan yang ayat pertama menjelaskan ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan, Yohanes bukan terang itu, bukan sang terang, tetapi Yohanes memberikan kesaksian tentang terang itu. Sehingga terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Artinya waktu itu sang terang belum ada di dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Nah ayat 10, berarti sudah turun di bumi. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan sampai hari ini pun masih banyak orang belum menerimanya. Nah, mulai paham ya. Sekarang ayat-ayat yang terakhir. Bukan berarti saya sudah selesai, tetapi ayat 12 sampai 14. Baca bersama-sama. Nanti ada korelasinya. Ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, ini ada korelasinya. Betul-betul bergandengan, betul-betul ayat 1 lompat ayat 14 itu jelas. Tetapi kita nggak cuman ayat 1 langsung ayat 14, tapi baca berurut supaya kita makin jelas. Nah, ayat 12, yuk. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14 lebih keras. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ulang ayat 14 ini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Bukan saja kasih karunia. Sebab kasih karunia berbicara segala sesuatu yang terbaik yang datang dari Tuhan, diberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan oleh pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak menerimanya. Itulah kasih karunia. Tetapi kasih karunia dapat disalahgunakan tanpa pengertian tentang kebenaran, truth. Dan ternyata sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, sang kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, disebut anak tunggal Bapa. Nah, kita mulai bisa melihat di sini, ini baru dua sosok dari pribadi Allah, yaitu Firman. Firman itu berbicara tentang siapa?
Yesus. Nah, kita sudah mulai ngerti tentang Yesus. Sang Firman itu Yesus. Kemudian ada Bapa. Bapa, Sang Kreator yang menciptakan. Yesus pelaksana. Kemudian nanti saudara akan melihat di dalam pasal-pasal berikutnya bicara tentang penghibur, tentang Parakletos, yaitu Roh Kudus. Nah, saya mau sampaikan hari ini pengertian kita Allah itu adalah Tritunggal, 3 pribadi di dalam satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Amin. Pahami ini karena di luar sana sedang berkembang bahwa Allah itu hanya satu. Tetapi orang yang berteori seperti ini mengabaikan pandangan bahwa Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Mari kita tidak sedang berbicara mengenai doktrin tentang Tritunggal atau Allah itu hanya satu saja. Memang Allah kita satu, tetapi ada sosok pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di dalam Kejadian pasal yang pertama ditulis Allah itu Elohim. Akhiran im itu artinya jamak. Nah, kita lanjut sekarang, kita bisa melihat ya dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Sang Firman, menerima Sang hidup, menerima Sang terang, yaitu Yesus Kristus, diberinya kuasa, diberinya otoritas, supaya menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Semua tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi, kita diangkat. Bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tapi menjadi warga kerajaan Allah. Nah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya itu trust, bukan hanya belief. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman, hidup, terang, menjadi manusia. Buat manusia normal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus mau menjadi apa di bumi ini bisa. Tetapi karena dia mau menyelamatkan manusia, maka dia menjadi manusia. Supaya orang tahu bahwa dia mengerti, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa marah, dia bisa ngantuk, dia bisa kecewa. Dan dia bisa merasakan apa yang dialami manusia. Makanya seringkali ada orang ketika ngobrol, kamu sih bro gak ngerti apa yang aku alami. Karena apa? Orang itu tidak mengalami. Orang ini sedang menderita apa? Seperti Ayub berkata demikian. Dulu dari kata orang aku mendengar, mengenal, atau lebih tepatnya tahu Allah. Tetapi hari ini aku tahu, aku mengenal Allah dalam perjumpaan pribadi. Nah, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus sendiri, penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran berjalan seiring. Terlalu menekankan kebenaran, akhirnya menjadi ahli Taurat. Serba kaku. Terlalu mengagungkan kasih karunia, akhirnya bebas. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu berjalan seiring. Nah, kita lihat bagaimana mendapatkan wisdom, bagaimana mendapatkan yang namanya hikmat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sumber segala kebutuhan kita. Kalau Anda punya kebutuhan hidup, keperluan hidup, apapun yang menjadi keperluan saudara, kebutuhan saudara, ayo mulai hari ini bergaulah dengan Sang Firman, bergaulah dengan Yesus. Sehingga kita akan tahu, kalau kita bergaul dengan firman, membaca firman, merenungkan firman, kemudian kita mempraktekannya, kita akan tahu ternyata firman itu hidup dalam kehidupan kita. Firman adalah sumber hikmat. Jadi ketika kita membaca firman, kita beroleh sumber hikmat. Dan kalau kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Sang Pemberi hikmat. Ketika kita bergaul dengan firman, kita beroleh hikmat, kita tinggal di dalam hikmat, kita menjalankan hikmat.
Oleh sebab itu ada banyak orang sekolahnya tidak tinggi, tetapi karena dia bergaul dengan Tuhan, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat berbicara tentang sebuah pilihan dan keputusan yang tepat waktu di saat-saat kita terjepit. Hikmat tiba-tiba muncul karena kita punya pergaulan dengan Tuhan. Tidak ada di sekolah, tidak ada dipelajari, tetapi ketika kita bergaul dengan Sang Firman, tiba-tiba hikmat itu muncul. Ya, tidak selalu seperti zaman perjanjian lama. Hai anakku, pergilah ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin hari-hari ini kalau Tuhan berbicara seperti ini kita akan kaget. Tetapi Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa, lewat pandemi corona, yang kita pikir pandemi adalah wabah sakit penyakit, kemudian kita mulai ubah mindset kita, pola pikir kita menjadi akademi corona, sehingga kita berpikir benar-benar meminta hikmat Tuhan, supaya kita menjalani hari demi hari untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan saya yakin orang yang menjaga protokol kesehatan dengan benar, dia pasti lulus dari akademi corona. Yes. Nah, bergaul dengan firman akan menikmati hikmat ilahi. Dalam bisnis saudara, saat ini banyak pebisnis yang putus asa. Banyak pebisnis yang undur dari Tuhan. Tantangan hari-hari ini, Anda tetap percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, atau mau mundur dari Tuhan. Banyak orang di PHK, diputus hubungan kerja. Bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negeri, di berbagai benua mengalami hal yang sama. Termasuk yang namanya di Amerika. Amerika benar-benar number one. Number one di dalam teknologi, number one juga di dalam corona. Bahkan mereka ini sudah dibantu oleh negara, negara sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana, apakah terus dilanjutkan atau tidak? Dan bersyukurlah Indonesia hari ini tetap dalam pimpinan Tuhan, tetap dalam naungan Tuhan, tetap dalam pembelaan Tuhan. Hari ini kalau kita ada, itu karena Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan setia, Tuhan adil, Tuhan tolong kita. Bagaimana mendapatkan wisdom? Kita bisa melihat pada mulanya adalah firman, dan bisa kita lihat bahwa firman adalah sumber hikmat ilahi yang tak pernah habis bagi setiap orang yang menerimanya. Dan kalau kita punya sumber, maka kita tidak akan kehabisan hikmat. Kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan wisdom? Kita lihat juga firman itu logos, yang tertulis itu. Tetapi kalau kita bisa melihat yang tertulis, kita tahu bahwa Allah itu hidup. Dan Allah itu adalah terang dunia yang bercahaya. Firman, yaitu Allah. Allah itu hidup, dia terang dunia, dia bercahaya. Dan ini yang kita harus tahu, ia telah ada di dunia. Dulu belum, dikatakan belum ada, akan datang, akhirnya datang. Dan kita sudah menerimanya, yang ada di dalam gedung ini sudah menerima. Dan dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa yang menjadi milik kepunyaannya dalam gedung ini, boleh lambaikan tangan. Saya mau pastikan buat dalam hidup saudara, jangan lemah, jangan loyo, jangan gentar, jangan mundur, tetap kuat di dalam Tuhan. Waktu saudara mulai menghadapi goncangan demi goncangan, ketika saudara terjepit, ketika saudara mulai putus asa, ingat kembali ada firman, ada hikmat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Pegang hikmat itu, pegang firman itu, jalani firman itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan wisdom? Logos menjadi rema, tulisan menjadi sebuah firman yang meloncat di hati kita. Oleh sebab itu, baca firman tiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, karena Tuhan banyak berbicara lewat firman. Bergaullah dengan firman. Logos menjadi rema ketika firman itu bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, sudahkah firman
bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Apakah kuasa hikmat itu? The power of wisdom. Semua orang yang diberinya, orang yang menerimanya diberinya kuasa. Katakan bersama-sama dengan saya menerima kuasa. Saya menerima otoritas. Saya ingatkan, saya peringatkan, hati-hati dengan tutur katamu. Sebab tutur katamu punya kuasa. Kuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Bahkan mencipta yang ada menjadi tidak ada. Tergantung mindset saudara, tergantung iman saudara. Kalau ada sakit penyakit menjadi tidak ada. Ya. Nah, kuasa, eksosia, otoritas. Saudara punya otoritas yang luar biasa. Dan saudara menjadi anak-anak Allah. Itu status. Kita diangkat menjadi anak Allah. Bukan anak bambung. Bukan anak sembarangan, bukan anak haram, tapi sah. Dimetrekan dengan darah Yesus. Diurapi oleh Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mendengar firman, membaca, merenungkan firman, dan melakukan firman. Yang penting, percaya dalam namanya. Katakan, saya percaya dalam namanya. Amin. Nah, saya tulis satu kalimat lagi. Hidup tanpa kuasa hikmat sama dengan hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa kuasa hikmat. Life without the power of wisdom equal life without destiny. Life without purpose. Siapa yang gak punya tujuan hidup? Atau masih bingung dengan tujuan hidupmu? Ya mbuh Pak, yang penting mengalir. Kalau Anda mengalir, ingat lagu dari Solo, Bengawan Solo. Mengalir sampai jauh, akhirnya kintir. Jangan mengalir, Roh Kudus pasti secara signifikan, secara jelas akan menuntun saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang bukan asli Jajak, yang di dalam gedung ini, bagi yang di rumah, kalau Anda tinggal di sebuah daerah dan Anda bukan putra-putri daerah, saya mau beritahu, Anda tidak kesasar. Kekasih Tuhan yang di tempat ini pun Anda tidak kesasar. Tidak kebetulan Anda tinggal di kota, di desa di mana Anda ditempatkan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana khusus buat saudara. Tuhan punya rencana indah buat saudara. Jangan merasa aku kok tinggal di kota kecil, di desa kecil, yang terpencil, tidak ada di dalam peta. Tetapi kehadiranmu ketika saudara berjalan bersama firman, saudara melihat hidup, melihat terang. Terang ada dalam hidup saudara. Hidup saudara menjadi berkat buat orang lain. Akhirnya saya berkata, apakah kuasa hikmat itu? Kita lihat firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Dwell among us. Bukan hanya dwell among us, tetapi dia tinggal dalam hidup kita. Kita melihat kemuliaannya. Orang yang bergaul dengan sang firman melihat kemuliaannya. Dan kita menikmati firman itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Dan akhirnya pemain musik mempersiapkan diri, song leader, singer, kuasa hikmat itu memampukan kita. Memampukan apa? Pertama, terhindar dari jebakan iblis. Ingat, iblis selalu akan mengingatkan masa lalu yang buruk dari kehidupan Anda. Tetapi berita baik, setiap masa lalu yang buruk, yang sudah kita akui di dalam Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan lupakan, dan Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi. Iblis mengingatkan masa lalumu, tetapi Tuhan menyediakan masa depan buatmu.
Jangan mau dijebak iblis. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran memenuhi kehidupan kita. Supaya kita tidak terprovokasi oleh iblis, terintimidasi oleh iblis. Kuasa hikmat memampukan kita untuk terhindar dari orang yang mau mencelakakan kita. Mau menipu kita. Hati-hati, iblis bisa pakai manusia menipu lewat online shopping, lewat transfer, lewat iming-iming dan lain sebagainya. Baca sungguh-sungguh setiap tulisan yang masuk ke WA saudara, yang masuk ke SMS saudara. Satu kali dan tiap hari sebetulnya saya dapat tulisan, Anda beruntung dari online shopping merek apa, Anda memenangkan sekian ratus juta. Wih, itu orang normal kalau melihat gitu, yes. Tapi saya lihat nomornya, itu kok nomor sembarangan, bukan nomor dari lembaga atau toko tertentu atau apa. Karena kalau resmi pasti ada tertulis. Dan saya lihat harus masukkan ke kode, huruf-huruf dan angka dicampur demikian. Ketika saya ikuti, saya akan terjebak dan bisa jadi isi rekening yang saya punya, walaupun nggak seberapa, bisa diambil. Hati-hati saudara, ayo kita hati-hati. Kalau saya tahu tulisan ini, saya baca lagi, saya nggak tertarik. Hati-hati, jangan tertarik. Seringkali orang terjebak karena tertarik. Karena tertarik akhirnya ikuti, pencet klik yang warna biru itu, dan akhirnya kita terjebak. Saya langsung cari, ada tulisan block number and delete. Sudah saya blok, saya delete. Saya nggak mau baca dan saya nggak perlu terima info-info dari nomor tersebut lagi. Esok hari ada nomor yang lain lagi. Dan terus ditawari, hati-hati, apa yang kau sukai itu yang akan menggoda hidupmu. Apa yang kau sukai itu yang akan menggoda hidupmu. Terakhir, kuasa hikmat memampukan kita menemukan jalan keluar dari masalah. Manusia mungkin hanya bisa berkata, ya wis bro, sudah doa saja. Itu nasihat kayaknya, kok kamu ngomongnya doa saja, aku tanya itu doa saja, aku tanya dia doa saja, kok kamu ya doa saja, sudah 10 orang berkata doa saja. Saya bilang, doa saja, cari Tuhan, hikmat akan turun buat saudara. Jangan meremehkan nasihat orang. Jangan pernah meremehkan nasihat orang. Siapa mau menerima kuasa hikmat Tuhan? Sebentar kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Buka kedua belah tanganmu sekarang. Baik yang di dalam gedung ini maupun yang di rumah. Buka kedua belah tanganmu. Berdoa, ikuti kata-kata saya. Bapa, dalam nama Yesus, saya mau mengenal Sang Firman yang hidup, yang terang, yang bertata di dalam kehidupan saya. Saya mau firman yang hidup, firman yang terang, yang bertata, berkuasa dalam hidup saya. Tuntun hidup saya, pimpin hidup saya. Saya butuh hikmat-Mu setiap hari. Saya percaya, waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat, saya beroleh Sang Firman itu, saya beroleh Sang Hidup itu, saya beroleh Sang Terang itu, saya beroleh hikmat. Terima kasih Tuhan, saya mau berjalan dalam kuasa firman-Mu. Saya mau berjalan dalam kuasa hikmat-Mu. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara
Dan mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah, kami menyiapkan diri, menyucikan diri, melayakkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami sadar iblis terkadang menggoda kami. Iblis terkadang mengingatkan kami akan masa lalu kami. Tetapi kami percaya, semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan di masa lalu sampai masa kini yang sudah kami akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan lupakan, dan Tuhan tidak mengingat-ingat kembali. Oleh sebab itu kami hidup penuh dengan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikiran kami. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus, baik yang melayani maupun yang dilayani, sudah melayakkan diri. Termasuk yang ada di rumah, sudah melayakkan diri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang worship musician and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
meriah bagi Tuhan. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.